Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bertemu dengan kita ada Ibu Putri Maisara dan saya Nur Kolis. Kembali lagi di mata kuliah metodologi penelitian. Masuk pertemuan ketiga akan bahas tentang tinjauan literatur atau studi literatur. Oke, langsung saja ya tentang apa itu tinjauan pustaka atau literatur review. Kami akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka atau literatur review. Nah, teman-teman pernah lihat nggak sih skripsi itu bentukannya gimana? Nah, pasti tinjauan pustaka ataupun literatur review ini keberlanjutan dari pendahuluan. Iya, Setelah betul. kita menemukan ide ataupun fenomena apa sih yang kita angkat. Iya. Nah, jadi di sini studi literatur atau yang dikenal dengan istilah tinjauan pustaka termasuk pada langkah kedua. Langkah kedua setelah kita mendapatkan ide rumusan masalah Betul. atau point of interest. Iya. Iya, betul. Kemudian Studi literatur atau yang dikenal juga dengan istilah tinjauan pustaka termasuk pada langkah kedua tadi udah disampaikan Bu Putri. Kemudian studi literatur berisi uraian tentang teori temuan dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk jadikan landasan kegiatan penelitian kita. Jadi kan karena sebelumnya kita udah jelaskan di Bu Putri berkaitan dengan penelitian itu apa, yaitu salah satu kegiatan sistematis secara berurutan. Salah satunya untuk menguatkan penelitian kita harus ditemukan atau harus didukung dengan teori-teori terdahulu. Seperti itu. Peninjauan kembali pustaka atau dikatakan sebagai review of related literature. Kalau kita biasanya lebih ke tinjauan literatur kita istilahnya ya, biar kita lebih gampangnya seperti itu, karena memang kita harus butuh namanya grand theory. Benar ya Bu Putri ya. Jadi grand theory itu penting dalam sebuah penelitian. Jadi artinya dalam sebuah penelitian itu tidak hanya kita ada rumusan masalah kemudian selesai sudah, tapi kita sebelum kita masuk ke metode penelitian, masuk ke pembahasan, kita harus dikuatkan dengan tinjauan literatur atau teori-teori terdahulu untuk mendukung itu ya. Dan perlu kita pahami juga tinjauan literatur juga itu harus relevan dengan permasalahan penelitian kita. Jadi kita tidak asal mengambil comot teori siapa gitu ya, tapi kita memang harus benar-benar tahu ini relevan enggak penelitian ini dengan penelitian kita. Seperti itu Ibu Putri. Nah, tinjauan pustaka pada intinya adalah meletakkan penelitian sebelumnya atau teori-teori sebelumnya untuk disusun dalam mendukung argumentasi, legitimasi, dan justifikasi dari penelitian. Iya, betul. Nah, jadi kita ketika sudah mendapatkan fenomena ataupun permasalahan yang akan kita teliti, itu kan kita harus memikirkan teori apa sih, jangan-jangan ini belum pernah diteliti, jangan-jangan apa yang kita teliti itu udah usang. Iya, betul. Sehingga kita harus ada penelitian sebelumnya yang mendukung argumentasi kita. Oh, menurut kita misalnya nih saat ini penelitian kita terkait dengan promosi ataupun diskon itu semakin banyak promosi semakin akan meningkatkan impulsif buying ya Pak. Betul. Nah, tapi ternyata di masa pandemi ini malah promo gila-gilaan belum tentu dong orang mau beli. Iya. Nah, makanya kita butuh teori-teori sebelumnya. Kira-kira faktor apa sih? Kenapa sih bisa berbeda? Iya. Nah, sehingga dibutuhkan tinjauan pustaka ataupun studi literatur. Iya, sama kayak di akuntansi pun juga banyak ya berkaitan dengan misalkan ini indeks harga saham. Nah, ini dampaknya terhadap COVID-19 ini bagaimana. Nah, ini kita juga bisa teliti, tapi kita nggak langsung meneliti apakah dengan pandemi ini IHSG-nya naik atau turun. Justru malah ada beberapa perusahaan-perusahaan malah naik. Masalah pandemi bertolak belakang. Katanya pandemi ini efeknya panjang atau efeknya banyak gitu ya. Tapi kenyataannya untuk IHSG-nya malah menguat gitu loh. Secara logika gimana nih caranya gitu lah. Kita harus mencari teori-teori apa yang sebenarnya mempengaruhi faktor-faktor berkaitan dengan kenaikan harga IHSG seperti itu. Benar. Nah, kemudian apa sih tujuan dari studi literatur itu? Ya. Nah, sebelum kita masuk ke tujuan studi literatur, kita harus mengetahui dulu tahapan-tahapan penelitian. Ada apa sih? Bagaimana sih tahapan dalam penelitian tersebut? Nah, ini biar kita paham ya. Oke.
Yang Nah, pertama, mm-mm. ini untuk tahapan melakukan penelitian yang paling utama di sini menentukan topik permasalahan. Ini sebenarnya kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Ya, Bagaimana toh kita itu mencari topik permasalahan, membuat rumusan masalah dan seterusnya itu kita udah bahas di minggu sebelumnya atau di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian masuk tahapan yang kedua yaitu melakukan studi literatur. Tadi udah dijelaskan Bu Putri juga tentang apa itu melakukan studi literatur. Jadi kita mencari penelitian terdahulu, membuat studi literaturnya atau mencari teori-teorinya. Kemudian yang ketiga, setelah kita melakukan studi literatur, itu merumuskan masalah secara spesifik, ya. Setelah kita merumuskan masalah spesifik, kita baru merancang metodologi penelitiannya kayak apa nanti. Nah, setelah itu kita mengumpulkan data tahapan selanjutnya, tahapan kelima. Kemudian tahapan keenam, setelah kita mengumpulkan data, kita uji analisis datanya. Nah, setelah uji analisis datanya, kemudian kita interpretasikan, kita jelaskan maksud data tersebut. Setelah itu tahapan terakhir yaitu membuat kesimpulan. Seperti itu. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa di tahapan kedua itu adalah melakukan studi literatur. Iya. Jadi ketika kita sudah mendapatkan ide ataupun topik permasalahan, kita harus mencari studi literatur. Secara teori benar nggak sih? Iya. Kalau seandainya benar, berarti kan kita nggak menciptakan teori baru, sosokan mikir kayaknya iya deh, Iya, kayaknya begini, betul. kayaknya begitu. Nah, kayaknya itu kan berarti tidak pasti ya Pak. Nah, karena tidak pasti itu makanya dilakukan studi literatur berdasarkan penelitian sebelumnya. Jadi kita tahu bahwa topik yang kita angkat itu berlandaskan teori, kemudian kita juga bisa mengetahui bahwa topik yang kita permasalahkan itu usang atau tidak, Iya, atau betul. belum pernah diteliti sebelumnya. Sehingga butuh dilakukan studi literatur. Dan di sini berdasarkan yang udah kita bahas di minggu lalu juga, dia kan bersifat sistematis. Iya. Otomatis proses ini dilakukan apabila studi literatur itu tidak dilakukan akan menghambat proses-proses selanjutnya seperti merumuskan masalah, merancang metode penelitian dan Iya. lain sebagainya. Iya. Jadi dia beruntun. Iya, Gitu ya, Pak. menambahin Bu Putri, jadi studi literatur juga kita untuk mengetahui keterbaruan dari penelitian ini. Nah, benar. Bahkan kita juga bisa mencari novelty-nya dari penelitian ini tuh apa gitu kan, artinya keterbaruan dari penelitian ini apa. Jadi biar kita bisa membedakan penelitian terdahulu sama penelitian yang akan kita lakukan ini, kalau lebih seperti itu. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya tujuan studi literatur. Ya, untuk tujuan studi literatur ini ada 6. Yang pertama, mengkaji sejarah permasalahan. Jadi kita itu mereview ya dari penelitian-penelitian terdahulu, kemudian kita masukkan dalam penelitian kita nantinya, kan seperti itu. Kemudian kedua, membantu pemilihan prosedur penelitian. Ada macamnya banyak ya. Nanti prosedur nanti kita gimana? Apakah menggunakan analisis PET, apakah kita menggunakan regresi linear berganda, nanti akan kita bahas juga ya. Kemudian macam-macam bentuknya. Dengan penelitian terdahulu kita akan tahu sebenarnya penelitian kita itu cocoknya yang pakai prosedur yang mana toh? Apakah kita itu menggunakan purposive sampling, Nah, apakah kita benar. menggunakan random sampling, menggunakan probabilitas dan seterusnya. Itu biar kita bisa memahami. Yang ketiga, mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan. Jadi ini untuk menemukan sebenarnya grand theory yang akan kita pakai dalam penelitian ini. Grand theory atau teori dasar yang kita pakai dalam penelitian yang akan kita buat. Kemudian yang keempat, mengkaji kelebihan dan kekurangan hasil penelitian terdahulu. Jadi kayak kalau dulu gitu, kalau saya sekolah dulu Bu Putri itu ada namanya critical review. Jadi kita mengkritisi artikel-artikel terdahulu, mencari kelebihannya apa, kelemahannya Iya. apa. Ini juga bisa diterapkan di teman-teman juga ya Iya. untuk melakukan penelitian. Sebenarnya penelitian ini itu kelebihannya apa, kemudian kekurangannya apa. Jadi yang kekurangannya itu menjadi dasar kita sebenarnya Ya. untuk penelitian. Nah, itu juga ketika kita mereview jurnal ataupun artikel, semakin banyak kita review, semakin banyak kita Iya. tahu. Kira-kira kok penelitian ini berdasarkan penelitian yang dilakukan si A pada tahun bla 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 bla, kok berbeda dengan Betul. penelitian yang si B pada tahun bla bla bla. Betul. Nah, semakin banyak kita baca, semakin kita tahu, oh ternyata comblangnya di sini loh. Iya. Ternyata bedanya di sini. Iya, makanya bentuklah research gap gitu kan. Ya. Makanya kadang kalau saya bimbingan juga Bu Putri itu sama teman-teman mahasiswa itu, bimbingan saya cari referensinya itu 5 tahun terakhir. Jadi Ya. biar relevan. Benar. Maksudnya seperti itu. Jadi jangan jauh-jauh. Jadi biar kita
update gitu loh ya Iya. materi-materi yang akan kita pakai dalam penelitian Kenapa 5 ini. tahun seperti yang Pak Nuko jelasin tadi? Karena dalam 5 tahun itu pasti banyak perkembangan teori. Betul, Nah, betul. pasti banyak banget perkembangan teori dan penelitian itu selalu dilakukan, Iya. teman-teman. Nah, sehingga disarankan, malah condong diwajibkan ya, Pak. Wajib kan. Diwajibkan itu untuk teman-teman mencari studi literatur ataupun jurnal atau artikel yang 5 tahun terakhir. Terakhir. Nah, karena apa? Takutnya nanti ada perbedaan. Ah, Ada perkembangan teori, misalnya teori A dulunya dimensi ataupun indikatornya ada 3, iya. tapi sekarang jadi 2. Oh, Ya, berarti kan ada satunya perubahan. nggak relevan lagi Betul. gitu. Ya, makanya kita cari 5 tahun terakhir. Kemudian yang kelima, menghindari duplikasi penelitian. Jadi maksudnya tadi saya bilang riset gap itu. Jadi kalau sudah diteliti ngapain diteliti lagi kan gitu. Makanya kan dengan kita banyak literatur, banyak kajian literatur, semakin banyak juga materi-materi atau penelitian terdahulu yang kita pelajari. Otomatis kita juga akan terhindar namanya duplikat penelitian. Serta yang keenam, menunjang perumusan masalah gitu. Itu tujuan dari studi literatur. Nah, untuk sumber-sumber berkaitan dengan tujuan literatur itu ada beberapa sebenarnya. Ini ada beberapa yang kita sama namanya sampaikan gitu ya. Tapi sebenarnya banyak ya. Tapi ini kita sampaikan cuma beberapa saja. Yang pertama itu adalah abstrak hasil penelitian. Jadi gambarannya seperti ini. Kalau kita membaca artikel itu biasanya kan kita baca itu kan pertama judul pasti ya. 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 Yang kedua, apakah langsung dibaca mulai bab 1 pendahuluan sampai terakhir kan nggak mungkin. Tidak. Pertama kali pasti melihatnya mesti abstrak. Abstrak. Ya. Nah, abstrak itu intisari. Betul. Jadi dari awal sampai akhir intinya apa sih? Intinya Makanya apa? dituliskan di abstrak hasil penelitian. Betul, itu biasanya di atas sendiri itu di artikel ya kan. Ya. Kita akan lihat di sana. Lah biasanya ketika kita itu pengen melihat ini penelitiannya apa atau variabel yang dipakai, hasilnya kayak apa toh. Nah, kita lihat dari abstrak dulu itu juga bisa. Nah, itu bisa dijadikan sebagai kajian literatur. Yang kedua, itu mereview. Artinya apa? Setelah kita dari abstrak, nah, kemudian kita mereview. Mereviewnya dari mana? Pendahuluan. Untuk menemukan apa? Untuk menemukan pokok permasalahannya apa sebenarnya dalam penelitian itu. Nah, kemudian akan kita masukkan ke dalam penelitian kita. Sebenarnya kita cocok nggak dengan penelitian kita itu. Makanya yang pertama abstrak dari hasil penelitian, yang kedua review. Kemudian yang ketiga itu jurnal atau artikel. Jadi yang dikatakan jurnal itu adalah kumpulan dari artikel-artikel. Benar. Ya, seperti itu ya. Jadi artikel itu ya artikel tulisan-tulisan teman-teman, tulisan penelitian si A, penelitian si B itu artikel namanya. Tapi kalau dikumpulkan jadi satu, kemudian dibuat dalam satu wadah atau bagian itu namanya jurnal. Nah, kemudian sumber pustaka selanjutnya buku referensi. Buku referensi itu banyak macamnya ya. Ada di kita itu ada sistem informasi akuntansinya Mulyadi. Terus kemudian ada punyanya Pak Jogianto, terus kemudian banyaknya. Jadi untuk buku-buku referensi yang mungkin dari teman-teman akuntansi yang mungkin akan dipakai ya. Tapi itu yang kita sarankan. Tapi kita nanti juga akan menjelaskan kayak apa tuh abstrak penelitian. Tadi saya singgung sedikit ya tentang abstrak penelitian itu kayak apa, review kayak apa, jurnal atau artikel apa, kemudian buku referensi. Tapi lebih jelasnya kalau kita jelaskan satu per satu. Nah, Oke. review. Nah, di sini review itu berisi tulisan-tulisan yang mensintesiskan karya-karya atau buku yang pernah ditulis dalam satu periode waktu tertentu. Betul. Dan tulisan itu disusun berdasarkan isi dan topik. Iya. Nah, itu kalau review. Jadi tadi udah kita singgung juga ya mereview tadi ya. Jadi kita itu sebenarnya mengambil poin pentingnya. Kalau tadi kan kalau abstrak kan cuma intisarinya saja, tapi kalau untuk mereview kita meringkas ya secara ringkas kembali isiannya dari kemudian mencari benang merahnya. Betul. Nah, benang merahnya apa sih dari penelitian ini, kenapa harus dilakukan penelitian? Iya. Jadi kita hanya mencari pokok yang berdasarkan topik dan isi ya, Pak. Betul. Nah, untuk ini nanti teman-teman bisa lebih detail untuk membaca di PPT ya, teman-teman. Iya. Tapi kalau masih ada pertanyaan silakan didiskusikan di LMS. Ya, Ya, siap. itu. Oke, selanjutnya ada jurnal ataupun artikel. Untuk jurnal atau artikel ini berisi tulisan-tulisan dalam satu bidang disiplin ilmu yang sama. Jadi kalau misalkan ada jurnal misalkan
jenisnya jurnal, macam jurnal tuh banyak gitu ya. Tapi biasanya kalau jurnal itu berisi dari disiplin ilmu yang sama. Nggak mungkin kalau orang akuntansi kemudian bercampur dengan orang apoteker, kemudian orang pertanian, nggak mungkin seperti itu. Jadi kalau Ya. akuntansi semua, manajemen semua, dan seterusnya. Makanya dikatakan sebagai disiplin ilmu yang sama seperti itu. Terus kemudian selanjutnya Buku referensi. buku referensi. Buku referensi tadi udah saya singgung ya. Untuk buku referensi itu berisi tulisan yang umum dalam disiplin ilmu tertentu. Tadi mungkin kalau di akuntansi itu ada sistem informasi akuntansi atau sistem teknologi informasi, ada akuntansi keuangan, ada teori akuntansi. Nah, itu buku-buku yang mungkin bisa dipakai atau digunakan untuk referensi teman-teman yang Iya. akan melakukan penelitian. Iya, kalau seandainya di manajemen itu ada Kotler-Keller Oh untuk iya, pemasaran. betul. Kemudian ada juga kalau seandainya kalau untuk penelitian khusus dia ada juga buku referensi ya Pak. Namanya itu Cooper Slinder kalau bahasa Oh Inggris. iya, karena bahasa Inggris. Tapi kalau betul. seandainya bahasa Indonesia itu ada Sugiono. Betul, banyak sebenarnya Banyak. Sugiono. Itu juga bisa dipakai ya Pak, karena boleh. karena ketika melakukan skripsi itu juga di bab 3 nanti harus berdasarkan siapa. Iya. Kita memilih metode ini karena kita tuh merujuk ke buku Iya, referensi siapa sih? Kayak Iya, gitu. ada bukunya Hair juga. Iya, Wah, itu orang-orang metode penelitian itu harus hafal itu ya seharusnya. Oke, terus kemudian ada baiknya kita memilih buku yang bersifat referensi, buku-buku yang bersifat sebagai penuntun. Ya tadi sudah sampaikan ya, dalam menggunakan atau membuat sesuatu metode tadi, misalkan menggunakan ini itu berdasarkan bukunya siapa. Ada istilah namanya N minimal 30. Itu harus ada dasarnya loh. Iya, Dasarnya siapa? Ini benar. bukunya Hair nih. Ini yang menunjukkan bahwasanya N-nya harus 30. Tapi ada beberapa menggunakan rumusnya Slovin, ada menggunakan rumusnya BART, ada seterusnya. Itu banyak. Nah, itu referensi-referensi yang mungkin bisa dipakai teman-teman dalam menentukan bisa misalkan ya sesuatu, menuntun teman-teman untuk menentukan sesuatu seperti itu. Nah, ini untuk tinjauan literatur. Jadi mungkin ini sedikit contoh gimana kalau kita itu membuat tinjauan literatur atau mencari tinjauan literatur dari website. Yang pertama, kalau manual Anda bisa mencarinya mengunjungi perpustakaan. Sering-sering main ke perpustakaan ya. Kasihan tuh di perpustakaan banyak buku tapi nggak kebaca. Ya sering-sering, walaupun kita sudah banyak e-book, tapi tidak salah kalau teman-teman sering main ke perpustakaan. Kemudian tempat-tempat sumber informasi ke BPS pusat statistik. Mungkin lewat online juga bisa kalau Anda butuh data-data. Sekarang banyak sih Pak kayak statistik, kemudian BI juga banyak informasi ya Pak. Iya, BI. banyak BI, banyak Terus IDX, juga IDX, itu juga bisa terkait dengan saham perusahaan dan lain sebagainya. Betul, gitu. itu juga bisa. Itu secara manual kalau teman-teman butuh tinjauan literatur. Kemudian kalau online, nah ini yang perlu saya jelaskan contohnya. Ini contohnya online, misalkan nomor satu di sini www.google.com, www.yahoo.com, kemudian www.pusatriset.com/netseeker.htm misalkan, atau www.msn.com, atau mungkin dari BPS www.bps.go.id, IDX gitu juga, seperti gitu. itu. Nah, ingin saya sampaikan juga ke teman-teman, kalau pengen online itu jangan gunakan yang blogspot.com, dan itu hindari kayak gitu itu. Artinya itu belum tentu valid dan relevan. Ya, Maksudnya benar. kalau menggunakan website, carilah website resmi yang bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Nah, karena apa? Kebanyakan dari blogspot itu kan pendapat seseorang, tapi tidak berlandaskan ini bener apa enggak sih, kayak gitu. Ya, kalau seandainya saya mau nulis pun yang hoax juga ya udah kan itu pendapat saya. Boleh gitu. aja gitu loh. Itu di Tapi kan blogspot saya gitu Tapi loh. kan tetap kita harus, namanya karya ilmiah, tetap harus merujuk dan kredibel, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadi teman-teman, online boleh untuk mencari literatur secara online boleh, tapi teman-teman harus disitasikan. Betul. Karena apa? Baru-baru ini banyak loh Pak kejadiannya, ngambil nih dari Google, dari apa dan sebagainya, plek, pindahin ke tulisan kita.
Jadinya apa? Ada namanya sistem cek plagiasi nih. Iya. Cek plagiasi nih. Pas didetek ternyata dia ngambilnya di blog orang, di blogspot orang, ataupun ngambil yang sama nggak pernah diparaphrase-kan. Iya. Nah, itu banyak loh. Kalau seandainya beberapa perguruan tinggi itu menetapkan syarat ketika melakukan submit ataupun artikel itu mewajibkan untuk cek Cek plagiasi. plagiasi. Nah, oke nih, dicek plagiasi ternyata banyak dikadalin, Pak. Oh iya. Nah, banyak dikadalin, banyak macam caranya. Pokoknya gimana caranya itu nggak kedetek bahwa dia Iya. tuh kopas Iya. dari yang lain gitu. Sehingga itu dari kampus pun pasti tahu dong. Iya, kita belajar loh dari situ. Ah. Banyak temuan-temuan soalnya gitu. Iya. Maksudnya kadal kok dikadalin gitu ya, Pak. Ya, makanya jadi teman-teman paraphrase. Nah, Iya. cari tahu dulu paraphrase itu seperti apa. Jangan salah pahami paraphrase seperti apa itu. Iya. Karena kebanyakan teman-teman pasti nyomot-nyomot dong dari internet, Iya. mau terserah mau dari manapun. Setidaknya boleh ngambil tapi disitasikan. Disitasikan referensinya jelas dari mana, kemudian diparaphrase bahasanya. Iya. Gitu, teman-teman. Oke. Ya, mungkin itu aja untuk pertemuan kali ini. Lebih lanjut, kalau masih ada pertanyaan materi yang sudah kita sampaikan berdua tadi, silakan ditanyakan lewat LMS dan nanti bisa dilanjut di pertemuan berikutnya. Mungkin itu aja dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.